Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tia Atifa Salma dari Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Jurnalisme Advokasi Media Online newsdifabel.com dengan subjudul Studi Kasus terhadap Jurnalisme Advokasi pada Pemberitaan Penyandang Disabilitas di Media Online newsdifabel.com. Konteks penelitian di dalam penelitian saya ini adalah mengenai penyandang disabilitas dan juga media online newsdifabel.com, di mana penyandang disabilitas di Indonesia masih menjadi kelompok yang terasingkan dari kehidupan bersosial masyarakat. Padahal penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Hal ini dikarenakan minimnya edukasi masyarakat luas mengenai penyandang disabilitas, dan dibutuhkanlah peranan dari media untuk bisa menginformasikan dan juga mengedukasi masyarakat luas mengenai penyandang disabilitas. Hadirlah media online newsdifabel.com. Dengan jargon menyuarakan fakta akurat dan seimbang, media ini hadir untuk dapat mengedukasi dan juga mengadvokasi masyarakat luas mengenai penyandang disabilitas. Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana jurnalisme advokasi di media online newsdifabel.com pada penyandang disabilitas. Dari rumusan masalah ini diturunkanlah menjadi 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, membahas mengenai bagaimana media online newsdifabel.com menerapkan jurnalisme advokasi di dalamnya. Yang kedua, mengenai bagaimana media online newsdifabel.com merepresentasikan penyandang disabilitas kepada masyarakat luas. Dan yang ketiga, mengapa media online newsdifabel.com ini menerapkan jurnalisme advokasi di dalam medianya. Kerangka pemikiran yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana penerapan jurnalisme advokasi dilakukan oleh media online newsdifabel.com kepada penyandang disabilitas dengan menggunakan jurnalisme online dan jurnalisme advokasi dengan teorinya, juga dengan pendekatan studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dikarenakan peneliti ingin menyajikan topik mengenai penerapan jurnalisme advokasi ini secara lebih detail dan terperinci, juga lebih enak untuk dinikmati. Lalu, pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini. Dikarenakan peneliti menemukan kasus positif di dalam subjek yang diteliti oleh peneliti, di mana subjek ini merupakan subjek yang sangat unik jika dibandingkan dengan subjek-subjek serupa lainnya, karena subjek penelitian dalam penelitian ini adalah media online newsdifabel.com. Di mana media ini itu fokus terhadap isu-isu kedisabilitasan yang tidak dilakukan oleh media-media lainnya. Lalu teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan juga studi pustaka. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan tim redaksi newsdifabel.com, dan observasi dilakukan langsung oleh peneliti kepada media online newsdifabel.com, dan juga studi pustaka menggunakan referensi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Lalu uji keabsahan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana jurnalisme advokasi diterapkan di dalam media online newsdifabel.com, dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada tim redaksi newsdifabel.com, didapatkanlah hasil seperti ini, di mana isu mengenai kedisabilitasan ini diidentifikasi oleh tim redaksi, dipilih mana isu yang lebih urgent dan lebih penting untuk diangkat. Lalu dilakukanlah liputan oleh jurnalis. Dalam pelaksanaan liputannya sendiri, itu dilakukan oleh jurnalis dengan menemukan fakta di lapangan dari hasil wawancara. Yang kedua, digabungkan dengan opini penulis, di mana opini penulis ini adalah opini dari jurnalis yang melakukan wawancara dan terjun langsung ke lapangan. Lalu diformulasikanlah solusi untuk isu tersebut. Menghasilkanlah produk atau berita yang nantinya akan dipublish di dalam website newsdifabel.com. Setelah itu dilakukanlah evaluasi oleh tim redaksi newsdifabel.com, apakah berita yang disampaikan atau yang telah ditulis dan dipublish di dalam media newsdifabel.com ini sudah tepat dan sudah mengenai sasaran atau belum. Yang kedua, mengenai bagaimana media online newsdifabel.com ini merepresentasikan penyandang disabilitas kepada masyarakat luas. Yaitu pertama, dari sumber berita atau isu atau peristiwanya dipilih isu-isu yang tidak atau belum pernah diangkat oleh media-media lainnya mengenai penyandang disabilitas. Lalu dilakukanlah pelaksanaan liputan oleh jurnalis, lalu setelah dilaksanakan liputan, diolah fakta yang telah didapatkan sebelumnya, lalu menghasilkanlah produk atau berita. Produk atau berita inilah yang menjadi representasi penyandang disabilitas oleh media online newsdifabel.com untuk masyarakat luas. Lalu dipublikasi ke dalam website newsdifabel.com. Kesimpulan dari penerapan jurnalisme advokasi di media newsdifabel.com ini dilakukan melalui pemberitaan-pemberitaan yang telah mereka publish di website newsdifabel.com.
Lalu representasi penyandang disabilitas di media online newsdifabel.com juga dilakukan melalui pemberitaan-pemberitaan yang telah mereka publish di dalam website tersebut dengan tujuan untuk dapat merubah cara pandang masyarakat mengenai penyandang disabilitas. Lalu yang kedua, alasan penerapan jurnalisme advokasi dilakukan ini dikarenakan keresahan dari penyandang disabilitas itu sendiri. Karena minimnya media yang memberitakan mengenai penyandang disabilitas dan minimnya media yang melakukan pemberitaan kepada penyandang disabilitas secara adil dan juga berimbang. Sehingga dibuatlah media online newsdifabel.com dan diterapkanlah jurnalisme advokasi di dalam pemberitaannya dengan tujuan untuk dapat merubah image dari penyandang disabilitas kepada masyarakat luas dan juga menghapuskan stigma-stigma buruk penyandang disabilitas kepada masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.